Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di pembelajaran IPA yang diajarkan oleh Kak Tisal. Ya, di sini sebelum kita memulai akan pembelajaran kita, masing-masing doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, materi yang akan kita bahas di saat ini mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Di mana pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu getaran. Di sini getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama senar yang dipetik, yang kedua bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Kita lihat bandul sederhana berikut. Jika titik nol adalah titik kesetimbangan, maka suatu benda dikatakan bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya. Di suatu titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Jadi kita perhatikan gambar ini. Jika benda bergerak dari titik A, maka dia akan kembali ke titik awal tersebut. Itu yang disebut dengan satu kali getaran. Jadi kalau satu kali getaran dari titik A, maka dia ke titik 0, ke titik B, kembali lagi ke titik 0, kembali ke titik A. Itu yang disebut getaran itu dari titik A ke titik 0, ke titik B, kembali ke titik 0. Sedangkan kalau setengah getaran atau 1/2 getaran, itu dari titik A ke titik 0 ke titik B. Sedangkan kalau 1/4 gerak, dia tidak bisa bergerak dari titik yang lain. Bisa. Jadi kalau dia bergerak dari titik B, kalau satu kali getaran itu bergerak dari titik B, titik 0 ke titik A, kembali ke titik 0 ke titik B. Sama halnya dengan titik 0. Kalau dari titik 0, maka dia dari titik 0 ke titik A, ke titik 0 ke titik B, kembali ke titik 0. Sampai di sini, mengerti? Ya, kita masuk lagi. Ya, pada getaran terdapat simpangan dan amplitudo, di mana simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik kesetimbangan. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terjauh, titik A ke titik 0 dan titik 0 ke titik B. Itu adalah amplitudo. Kita masuk pada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran tiap satu satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan F sama dengan N dibagi T. Simbol frekuensi kan F dengan satuan Hertz atau biasa ditulis Hz. N adalah jumlah getaran, sedangkan tulis kecil. Contoh soal, sebuah bandul sederhana bergetar selama 50 kali dalam waktu 5 sekon. Tentukan frekuensi getaran bandul tersebut. Jadi diketahui jumlah getaran ada 50 kali dalam waktu 5 sekon. Jadi N sama dengan 50 kali dan T sama dengan 5 sekon. Di mana ditanya frekuensinya. Rumus frekuensi kan frekuensi sama dengan N per T. Maka 50 dibagi 5 sekon sama dengan 10 Hertz. Ya, kita masuk pada periode. Apa itu periode? Periode yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Secara matematis, periode dirumuskan. T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana T besar adalah periode dengan satuan sekon biasa ditulis S kecil, T adalah waktu dengan satuan sekon biasa ditulis S kecil, dan N adalah jumlah getaran. Contoh soal, waktu yang diperlukan untuk melakukan 180 getaran adalah 3 menit.
tentukan periodenya. Di sini diketahui jumlah getarannya N adalah 180 getaran dalam waktu 3 menit. Ditanya periodenya atau terbesarnya. Penyelesaian. Periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Sebelumnya kita ubah dulu menit ke detik atau sekon. 1 menit 60 detik. Maka 3 kali 60 sama dengan 180 detik atau sekon. Maka di sini kan rumus waktu dibagi jumlah getaran. Maka 180 sekon dibagi 180 sama dengan 1 sekon. Oke. Ternyata ada hubungan antara frekuensi dan periode, di mana frekuensi dan periode itu memiliki hubungan dan bisa dihubungkan satu dengan lainnya. Karena periode adalah kebalikan dari frekuensi, demikian pula sebaliknya. Jadi kita juga bisa menggunakan rumus untuk mencari frekuensi itu. Frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Sedangkan untuk periodenya itu bisa kita cari juga dengan rumus periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Ya, kita masuk pada gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Gelombang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, berdasarkan medium perambatannya. Berdasarkan medium perambatannya itu dibagi juga menjadi 2. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang bunyi. Yang kedua itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang cahaya. Sedangkan yang kedua, berdasarkan arah lambatnya itu, gelombang juga dibagi menjadi 2. Yang pertama gelombang transversal dan yang kedua itu gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah lambatannya. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Ya, kita perhatikan gambar ini. Tetapi sebelum perhatikan gambar ini, panjang gelombang itu disimbolkan dengan lambda. Dengan satuan panjang gelombang itu dinyatakan dalam meter, di mana satu gelombang itu terdiri dari bukit dan lembah. Jadi pertama-tama kita harus ketahui dulu yang dimana itu bukit dan yang dimana itu lembah. Jadi bukit itu berada pada titik A, titik B, dan titik C. Sedangkan lembah berada pada titik C, titik D, dan titik E. Di mana puncak gelombang berada pada titik B, dan dasar gelombang berada pada titik D. Sedangkan amplitudo terdapat pada titik B ke B aksen dan titik F ke F aksen. Satu panjang gelombang atau satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan kalau 1/2 panjang gelombang itu terdiri dari satu lembah saja atau satu bukit saja. Kita masuk pada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang bunyi. Pada gelombang longitudinal, kita lihat pada gambar ini, terdapat renggangan dan rapatan. Jadi, satu renggangan dan satu rapatan itu adalah satu panjang gelombang, satu lambda. Sedangkan kalau satu rapatan saja atau satu renggangan saja itu adalah 1/2 lambda atau 1/2 panjang gelombang.
Ya, kita masuk pada suatu jarak yang ditempuh oleh gelombang pada setiap satu satuan waktu. Cepat lambang gelombang dapat dirumuskan dengan rumus V sama dengan lambda dibagi T atau V sama dengan lambda dikali frekuensi, di mana V adalah cepat lambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda sama dengan panjang gelombang dengan satuan meter, T adalah periode dengan satuan sekon, F adalah frekuensi dengan satuan hertz. Contoh soal, terdapat suatu gelombang yang memiliki panjang 28 meter dan periode waktu yang ditempuh yaitu 7 sekon. Berapakah cepat lambat gelombang tersebut? Jawaban, di sini diketahui lambda atau panjang gelombang sama dengan 28 meter dengan periode sama dengan 7 sekon. Ditanya cepat lambatnya atau V-nya. Maka kalau diketahui periode, maka kita pakai lambda dibagi periode. Maka V sama dengan lambda dibagi periode. Maka 28 meter dibagi 7 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Pemantulan gelombang, di mana pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai jet. Ini apa yang benda yang menghasil getar akan menghantarkan adanya benda yang bergetar menerima yang berada. Bunyi juga memiliki karakteristik. Jadi ada 9 karakteristik bunyi. Yang pertama, bersumber dari benda yang bergetar. Yang kedua, berupa gelombang longitudinal atau berupa rapatan dan regangan. Yang ketiga, merupakan gelombang mekanik. Yang keempat, bunyi memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Yang kelima, zat padat adalah medium terbaik untuk perambatan bunyi. Yang keenam, bunyi tidak dapat merambat dalam ruangan hampa. Yang ketujuh, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedelapan, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Yang kesembilan, kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Pada bunyi terdapat pengelompokan berdasarkan frekuensi, di mana ada 3. Yang pertama ada infrasonik dengan frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Yang kedua adalah audiosonik dengan frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contoh makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah manusia. Dan yang ketiga adalah ultrasonik dengan frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Contohnya makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Pada pemantulan bunyi terdapat 2 jenis. Yang pertama ada gaung dan gema, di mana gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Sedangkan gema itu merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya selesai. Jadi, biasa kalau gema itu kita lihat pada peristiwa pada saat kita di gunung, di mana setelah kita berbicara atau kita berteriak, tuh ada suara bunyi yang muncul setelah kita berbicara, jadi ada bunyi pemantulannya. Sedangkan gaung itu pada kita ada dalam ruang tertutup atau ruang yang tidak memiliki isolasi udara, maka bunyi pantulnya itu akan bersamaan dengan bunyi asli kita berbicara. Ya, mungkin itu saja dari kakak. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung di chat pada grup tele kita ya. Dan semoga selesai pembelajaran ini kalian dapat mencatat dan akan dikumpulkan pada link yang nanti akan kakak share di grup. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga sukses ke depan untuk kalian semua dan tetap semangat. Terima kasih.